Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seorang yang memiliki sikap disiplin dini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Saya, Nurul Lailatul Fadilah SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Patimuan, Kabupaten Cilacap, menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan saya Nurul Lailatul Fadilah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap, dengan pembimbing Ibu Ferawati Sanjoyo sebagai fasilitator dan Ibu Mardia sebagai pengajar praktik. Oke, budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta tanggung jawab. Kemudian hari ini konsep yang akan disampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, 7 keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Oke, karena sudah siang untuk melemaskan sendi-sendi serta otot-otot, mari kita berdiri Bapak Ibu guru semua. Supaya semangat. Ini gerakan yang ada di video. Terima kasih Bapak Ibu, silakan boleh duduk kembali. Sudah lemas ya Bapak Ibu? Bukan lemas karena sudah siang, tapi sudah melakukan stretching. Kemudian saya lanjutkan, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol.
Oke, yang pertama ada stimulus respon. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dirubah dalam teori kontrol menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengajak orang lain untuk sepakat dengan apa yang kita yakini. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku, kita semua berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Akan tetapi dalam teori kontrol, hanya ada dan hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah dirubah dalam teori kontrol menjadi model berpikir menang-menang. Yang kedua, ada disiplin positif. Kata disiplin positif berasal dari kata disiplina, yaitu yang artinya belajar. Kata disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita melakukan ini tanpa adanya unsur suku budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, kita masuk ke dasar kebutuhan manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup adalah berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau dulu itu masuk dalam primer, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, ya kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Sehingga itu akan muncul nilai solidaritas. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu isinya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kalau kita berprestasi, paling tidak orang lain akan mendengar apa yang kita sampaikan. Orang lain akan percaya dengan apa yang kita katakan gitu. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, berpikir, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah sesungguhnya yang paling kita butuhkan, karena dengan kita melakukan sesuatu yang kita senangi, itu akan lebih nyaman begitu. Kesenangan isinya tentang bermain, humor, antusias, dan tertawa.
Selanjutnya ada motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Selain itu juga motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu itu karena kita akan mendapatkan apa sih, seperti itu. Selanjutnya ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini berisi tentang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sudah tidak ada pengaruh dari luar. Dia melakukan sesuatu itu atas kemauan dari diri kita sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada mengharapkan reward, penghargaan dan lain sebagainya, tapi atas keyakinan dirinya. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba, kita spontan saja melakukan itu. Yang kedua ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak itu tidak bisa mengira apa sih yang akan dilakukan oleh gurunya. Tiba-tiba suruh dihukum. Selanjutnya ada bersifat satu arah. Biasanya hukuman ini langsung dilakukan oleh baik itu guru dan lain sebagainya, itu merasa bahwa anak itu harus melakukan apa yang kita yakini begitu. Kamu harus setuju dengan apa yang selama ini disampaikan begitu. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik biasanya itu lebih ke anak diminta untuk bersih-bersih WC, sapu-sapu dan lain sebagainya, itu melibatkan fisik. Kemudian konsekuensinya yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi anak itu tidak lepas dari kontrol seorang guru. Kita memantau setiap hari bagaimana apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada restitusi. Proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu dituntut untuk mencari solusi, diminta, diajak untuk mencari solusi, bukan kita menghukum atau menyalahkan murid. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tidak menawarkan apa sebaiknya seperti ini, tidak, tapi kita dengan murid itu rembukan begitu. Bagaimana sebaiknya, apa yang salah dalam hal ini, sebaiknya kita melakukan apa untuk mencari solusi, kira-kira seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada sebagian teman, yang keempat pemantau, kita melihat, kita melihat setiap hari bagaimana perkembangannya, apa yang dilakukan begitu. Yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Yang pertama ada hormat bendera selama 1 jam. Ini masuk dalam penghukum karena melibatkan fisik, ya tidak. Jadi anak tidak lengkap atributnya, akan tetapi langsung diberi hukuman, suruh berdiri, suruh hormat dan lain sebagainya. Yang kedua ada berapa kali Bapak, berapa kali Ibu memberitahu kamu apa saja, apa kamu akan selalu mengecewakan Bapak dan Ibu begitu. Anak itu ditanya dulu, dia dibuat merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Itu adalah pemantau. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak, tolong bantu Ibu. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Itu akan terkesan lebih kita dekat dengan anak begitu. Yang keempat ada kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
Kamu tahu konsekuensinya? Ditanya, tahu tidak konsekuensinya? Kemudian setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi, yaitu pemantau. Diberi kesempatan. Sekarang nggak apa-apa, tapi besok silahkan dilengkapi atributnya. Jadi kita minggu depan harus mengecek lagi anak itu sudah berubah apa belum, begitu kira-kira untuk memantau. Kemudian yang terakhir adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, salah enggak? Dia tahu enggak kenapa dipanggil, kenapa dipisahkan dari barisan yang lain misalnya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, ditanya. Dengan keadaan seperti itu dia tahu bahwa tidak memakai atribut lengkap, kemudian diajak berdiskusi. Kira-kira dengan apa yang kamu lakukan, apa sih solusi yang akan dihasilkan gitu. Itu sebagai manajer. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Oke, di sini kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya tidak panjang kali lebar kali tinggi, itu tidak, sedikit. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Itu akan lebih mudah diingat oleh anak. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas itu dibuat untuk seluruh warga kelas. Jadi yang membuat ya seluruh warga kelas dilibatkan. Mereka yang punya ide apa untuk membuat keyakinan kelas itu. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Kemudian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog, suatu proses tanya jawab, diskusi yang dijalankan oleh guru dengan murid agar menemukan solusi dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang bisa disampaikan adalah berbuat salah itu wajar. Kita menstabilkan dulu bahwa kita buat anak tidak tegang dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi anak akan lebih terbuka. Kayak berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini kita akan mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Yang kedua ada validasi tindakan. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dari sebelumnya yang kita lakukan, selanjutnya kita validasi tindakan. Dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi, anak itu ditanya setelah melakukan kesalahan, anak ditanya apa sih alasannya kok dia bisa melakukan hal itu, begitu ya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi mereka sebenarnya punya prinsip, punya alasan. Mengapa sih mereka melakukan seperti itu? Jadi kita tahu dulu alasannya itu apa, tidak langsung menghakimi si anak begitu ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Ditanya dulu, masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati? Karena sebelumnya pasti sudah membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, nilai-nilai apa yang sudah dilanggar dari keyakinan yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mana sih, bagian mana sih yang
mereka langgar, itu kan mereka akan mencari diri sendiri di mana posisinya, salahnya di mana begitu ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu gitu. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Anak dicari maunya seperti apa sih? Jadi akan menemukan solusi dari masalah yang ada. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1, Ahmad sering datang terlambat sehingga banyak. Oke. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yaitu menurut standar nasional pendidikan. Terima kasih. Demikian diseminasi positif aksi nyata 1.4 yang saya sampaikan. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibnu, guru di sini manggil Ibnu mendapat laporan dari teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas Ibnu? Membuang sampah sembarangan, Bu. Membuang sampah sembarangan. Menurut Mas Ibnu, membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Oke, baik. Guru di sini akan mencari siapa yang salah. Tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi guru ingin mencari solusi dari masalah yang ada. Ya, Bu. Ya. Oke, Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya, ya nggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke, namun itu merugikan diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Ya, Bu. Coba sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Coba tunjukkan bagian mana yang belum disepakati Ibu, yang belum dilakukan oleh Ibu. Menjaga lingkungan kelas dan sekolah, Bu. Oke, sekarang Ibu sudah mengingat ketika kita harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Oke. Ketika kamu membuang sampah sembarangan, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Bu. Nah, sekarang mari kita lakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, Bu. Untuk memperbaiki kesalahannya Ibu, sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan membersihkan lingkungan yang saya kotori dan tidak akan mengulangi lagi. Oke, membersihkan kelas yang sudah dikotori dan tidak akan mengulangi lagi. Oke, baik, kalau begitu silahkan kembali ke kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, duduk. Nah. Oke, Gilang, menurut tadi mendapat laporan dari Bu Bella, sebenarnya apa yang terjadi, Bu Gilang? Ya, Bu, tadi jam pelajaran PPKN saya belum mengerjakan PR. Oke, kenapa tidak mengerjakan PR, Bang? Saya merasa malas karena soalnya sulit-sulit. Oke, apa ada yang tidak dipahami di pelajaran PKN? Iya, Bu. Oke, baiklah. Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari masalah yang hilang. Ya, Bu. Oke. Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya. Namun itu merugikan diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Ya, tidak? Ya. Ya, oke. Mari kita ingat lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tunjukkan bagian mana yang belum dilakukan oleh Gilang. Mengerjakan PR dan menghormati guru. Oke, mengerjakan PR dan menghormati guru. Oke, sekarang Gilang sudah mengingat keyakinan kelas dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Belum. Oke. Sekarang mari kita lakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan untuk memperbaiki kesalahan, apa
apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf ke Bu Bella dan akan mengerjakan PR. Oke, baik, kalau begitu silakan temui Bu Bella dan minta maaf kemudian dikerjakan PR. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, cerdas, luar biasa, 8C, semangat. Oke, baik, sehat, cerdas, luar biasa, 8C, semangat. Oke, alhamdulillah. Berangkat semua? Berangkat. Oke. Hari ini hari Kamis. Apa jam pertama di hari Kamis? Betul, pembinaan wali kelas. Oke, di pembinaan wali kelas hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah pernah. Oke, apa Mas Nikolas keyakinan kelas? Oke, sesuatu yang harus diyakini. Oke, betul. Kata keyakinan, kata dasarnya adalah yakin atau percaya. Oke, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kita pakai di kelas kita supaya kelas kita merasa nyaman, aman, kondusif dalam pembelajaran. Oke, betul sekali. Sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran di keyakinan kelas, rangkaian kegiatannya adalah kita nanti perbedaan apa sih antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selain itu, kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Perbedaannya juga apa perbedaannya, begitu ya. Oke, sebelum dilanjutkan, yuk kita berdiri, kita lemaskan sendi-sendi kita, otot-otot kita, biar lebih fresh, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yuk, berdiri. Oke, ini ada ice breaking, gambar apa ini? Oke, gambar beruang. Silakan ikuti. Putar. Ayo putar tangannya.
Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, selanjutnya perbedaan apa sih antara peraturan dan keyakinan kelas? Sekarang kita lihat bahwa peraturan kelas, apa itu tadi? Terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi ketika peraturan kelas, kalian itu hanya disodori, disediakan. Ini loh peraturan kelas, ini loh yang harus kamu taati. Jika kamu tidak mentaati, kamu akan mendapatkan sanksi. Betul sekali. Beda tidak dengan keyakinan kelas? Oke. Kalau keyakinan kelas apa? Persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Kemudian setelah itu akan ditaati bersama di dalam sebuah kelas, sehingga tidak ada yang tertekan, tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah dibuat melalui kesepakatan bersama. Kira-kira contohnya apa kalau keyakinan kelas? Yang tahu nggak keyakinan kelas? Contohnya. Misal, ketika COVID kemarin, memakai masker, keyakinan atau peraturan? Kalau memakai masker untuk kesehatan? Keyakinan. Karena di situ kita memakai masker untuk saling melindungi. Kalian diminta untuk menggunakan masker. Juga menjadi kesepakatannya kalian ya, supaya tidak saling terjangkit, tertular ataupun menularkan. Oke, kita lihat lagi. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ketika keyakinan kelas itu, misalnya tahun ini keyakinan kelasnya adalah, ada yang punya ide keyakinan kelas? Coba. Mbak Frida, apa? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, apa lagi? Gotong royong. Oke, gotong royong. Mandiri. Oke, Mbak Adel, mandiri. Selain itu? Ramah. Mbak Vivi, ada lagi? Religius. Oke, itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini dapat berubah, dapat kita tinjau kira-kira tahun berikutnya masih bisa dipakai tidak hal itu. Kalau masih bisa dipakai berarti kita lanjutkan keyakinan kelas tersebut. Kalau tidak berarti kita membuat lagi sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke, kemudian ketaatan murid terhadap peraturan motivasinya berasal dari luar atau dari eksternal. Ketika kamu hari Senin
harus menggunakan atribut lengkap. Mulai dari atas, pakai topi, kemudian seragamnya biru putih. Menggunakan atributnya lengkap, ada kelas, ada logo, begitu ya. Kemudian sepatunya hitam, oke, sepatunya harus warna hitam. Kaos kakinya putih. Ketika kalian melakukan itu karena atas dasarmu sendiri, keinginanmu sendiri, atau karena hal lain? Ya, hal lain. Kenapa? Hal lainnya apa kok kamu bisa mentaati itu? Karena apa? Oke, karena takut dihukum. Berarti itu belum atas dasar kemauan sendiri. Kamu masih takut. Ada konsekuensi yang harus didapatkan ketika kamu tidak menggunakan atribut yang lengkap. Dapat poin, dibawa BK, atau dan lain sebagainya biasanya ya. Oke. Sementara ketaatan murid terhadap keyakinan kelas berasal dari dirinya sendiri atau apa? Intrinsik, dari diri kita sendiri. Oh, saya melakukan ini karena ini untuk kebaikan saya, gitu ya. Bukan karena kalian takut akan dihukum, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Mas Nikolas? Untuk menjaga keselamatan. Mas Nikolas menggunakan helm ketika mengendarai motor itu karena keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan. Bukan karena peraturan? Bukan karena takut ditilang? Bukan. Oke, berarti itu berasal dari diri sendiri atau intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, karena Nikolas sudah paham bahwa saya harus menjaga keselamatan diri sendiri. Tetapi kalau kalian melakukan atau memakai helmnya karena takut ditilang, takut ada Pak Polisi, itu masuk dalam peraturan karena terpaksa. Nanti saya kena tilang begitu. Itu berasal dari ekstrinsik karena adanya sebuah peraturan, gitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Gitu. Kenapa kok kalian mencuci tangan? Oke, agar tidak terjangkit virus. Apa penting menggunakan masker? Penting tidak? Penting. Selanjutnya, menggunakan helm dipakai untuk keselamatan. Betul apa yang disampaikan Mas Nikolas, bahwa kita melindungi diri sendiri paling tidak seperti itu. Itu sudah berasal dari internal. Ada kepedulian terhadap dirinya sendiri. Tidak paksaan, tidak berdasarkan peraturan yang ada. Kemudian menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Itu juga tidak karena peraturan ya, tapi karena keyakinannya kalian sendiri. Oh, saya harus menggunakan masker nih supaya tidak terjangkit virus. Temannya lagi flu. Misalnya Mbak Adel flu. Melisa di sebelahnya, Adel tidak memakai masker. Ada kemungkinan tertular tidak? Ada. Itu juga masuk dalam kepedulian karena kamu peduli dengan temanmu sehingga apa? Kamu melindungi teman-teman dengan tidak menularkan penyakit. Kamu pakai masker.
Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Saya yakin kalau saya pakai masker saya tidak akan menulari teman-teman. Kemudian nilai kebajikan universal atau menyeluruh yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat itu adalah tidak tertuliskan. Kalau tersurat berarti itu ada buktinya, ada tulisannya, tertulis gitu ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ketika kamu di kelas membuat sebuah keyakinan kelas, itu bukan berarti karena aku orang Jawa, aku harus yang Jawa-Jawaan lah. Yang bukan Jawa ya bodoh amat. Tidak seperti itu ya. Karena itu dipakai untuk semua, sehingga semua warga kelas merasa nyaman dalam pembelajaran, dalam kegiatan di kelas. Oke. Peraturan kelas contohnya apa? Setiap siswa wajib menggunakan masker. Ada kata wajib di situ. Tuntutan tidak? Iya. Apakah itu melalui diskusi dengan kalian? Tidak. Setiap siswa wajib menggunakan masker dan biasanya kalau yang namanya peraturan diikuti dengan konsekuensi, iya tidak? Iya, ada konsekuensi. Misalnya kita melanggar, apa sih yang akan kita dapatkan begitu ya? Apakah dapat teguran atau kita harus memperbaiki diri seperti apa begitu? Biasanya peraturan ada konsekuensi yang dijalani. Misalnya tidak menggunakan atribut lengkap ketika hari Senin sebelum upacara. Biasanya apa kalian? Ditegur ya? Iya, ditegur. Besok lagi silakan dilengkapi lah. Senin berikutnya pasti kalian akan dikontrol. Oh, Afrida nih kemarin tidak pakai atribut. Coba dicek lagi hari ini pakai tidak? Kan seperti itu, ya tidak? Iya. Oke. Kemudian misalnya tidak memakai atribut ada poin pelanggarannya, ya tidak biasanya? Ya, hal itu untuk mentertibkan kita siswa-siswi biasanya gitu. Diubah menjadi keyakinan kelas. Bahasanya lebih mudah dipahami, lebih sederhana dan lebih enak didengar. Selain itu, kalian juga tidak merasa tertekan karena atas dasar kesepakatan. Oke, diubah menjadi keyakinan kelas menjadi masker membuat kita sehat dan selamat. Ini namanya keyakinan kelas. Oke. Nilai-nilai kebajikan seorang menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu dari internal, kesadaran diri. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalian itu tidak dapat apa-apa kalau hanya menjalankan hanya karena takut dapat poin, karena takut nanti ada sanksinya begitu ya. Tapi kalau kalian menjalankan dari keinginan diri sendiri itu akan lebih bermakna. Kalian akan tidak merasa terpaksa, kalian lebih semangat, begitu ya? Oke. Di sini ada tahapan-tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu lebih mudah diterima oleh kalian. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal-hal positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita akan tanggung jawab misalnya. Tanggung jawab dalam hal apa? Coba ada yang bisa mencontohkan? Misalnya ada keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Apa contohnya? Oke. Melaksanakan piket sesuai
jadwalnya. Itu masuk dalam tanggung jawab. Biasanya kalian kalau piket pulang sekolah apa sebelum sekolah? Pulang sekolah atau berangkat lebih awal sebelum pembelajaran dimulai? Berangkat lebih awal. Apakah sudah sepakat satu kelompok piket? Sudah, itu namanya kesepakatan. Silakan boleh dilakukan, boleh berangkat lebih awal ataupun setelah pulang sekolah. Oke, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena keyakinan kelas dibuat oleh kalian sendiri untuk dilaksanakan kalian sendiri. Jadi keyakinan kelas isinya pasti dapat diterapkan oleh yang membuat, ya tidak? Iya, masa kalian yang membuat diterapkan untuk kelas yang lain, kan tidak sesuai. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi nanti masing-masing anak Bu Guru kasih sticky note. Ini ada sticky note warna apa ini? Hijau. Nanti kalian tuliskan di sini, kemudian akan ditempel di papan tulis. Gitu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ditinjau, misalnya 1 semester atau setengah semester. Berjalan tidak keyakinan yang sudah dibuat? Kalau tidak berjalan, kita ubah. Gitu ya. Oke, kita akan membuat keyakinan kelas. Silahkan dituliskan di sticky note. Nanti akan ditempel di depan. Buat satu keyakinan kelas masing-masing anak. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan ditempelkan di papan tulis. Bebas, silakan. Di bawahnya boleh, Sen. Sudah semua ya? Ya, silakan Bu Guru minta satu anak untuk membacakan di kelas. Yuk Mbak Adel, silakan. Bacakan dengan keras. Maju. Keyakinan kelas dari kelas
menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Oke, lanjut dari Adelia. Oke. Keyakinan kelas yang saya inginkan mandiri, tidak mencontek saat ulangan. Oke. Dari Melisa, Oke. gotong royong, mengerjakan piket bersama. Dari Keisha, disiplin, berangkat sekolah tepat waktu. Dari Afida, bertanggung jawab atas pelaksanaan piket. Dari Ivan, keselamatan, tidak bermain bola di dalam kelas. Dari Lula, religius, mengikuti ibadah sholat bersama. Dari Nikta Karel, menjaga kesehatan, menggunakan masker ketika sedang sakit. Dari Dwi Maya, ramah, senyum, sapa, sopan, santun, salam kepada ibu atau bapak guru. Dari Lulu, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Adel. Terima kasih Mbak Adel. Ini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Coba dari Mas Nikolas. Ada tidak satu kelas yang berbeda agama? Tidak. Oke. Ada yang berbeda suku? Tidak. Ras? Tidak. Meskipun tidak ada, kita juga harus saling menghormati. Yang kedua ada dari Mbak Melisa, keyakinan yang akan saya buat adalah gotong royong. Contohnya apa tadi gotong royong? Oke, mengerjakan piket bersama. Satu kelompok piket yang biasanya terdiri dari 4 atau 5 anak, begitu ya? Jangan hanya anak perempuan aja lah yang suruh piket. Kita kan laki-laki, pulang aja yuk. Biasanya kayak gitu ya? Iya. Ya, tidak boleh seperti itu. Baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Sepakat ya ini ya? Oke. Kemudian keyakinan yang akan saya buat, keyakinan kelasnya dari Mbak Frida adalah bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawabnya seperti apa Mbak Frida contohnya? Atas pelaksanaan piket. Oke, atas pelaksanaan piket. Kalau tadi adalah gotong royong, satu kelas setiap hari dipiketi oleh 4-5 anak, itu gotong royong bersama-sama. Nah, kalau ini bertanggung jawab, semuanya harus ikut piket. Begitu. Ada kaitannya ya antara gotong royong dengan bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu atas dasar diri sendiri. Ada tidak yang selama ini kalau suruh piket pulang? Ada. Ya, semoga dengan terbentuknya keyakinan kelas yang sudah dibuat, sudah tidak ada lagi anak yang pulang ketika jadwal mau berlima kok yang piket hanya 2. Kasihan tidak yang 2? Iya. Padahal yang menikmati bersihnya kelas hanya berdua atau semua warga kelas? Semua. Berarti semua harus bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Kemudian ada Mbak Lula, mengikuti ibadah salat bersama. Religius. Masuknya apa? Religius. Karena di sekolah kita menerapkan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Dibuat sesi laki-laki dulu apa perempuan dulu? Laki-laki. Betul, laki-laki dulu semua, setelah itu baru perempuan. Semoga yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, dengan adanya kesepakatan kelas tentang religius ini, kalian sholatnya full, penuh, gitu ya? Kemudian ada dari Mbak Vivi. Mbak Vivi ramah, contohnya apa? Sopan santun, senyum, sapa, salam,
Kita kalau ketemu Bapak Ibu guru sekarang, kalian kadang senyum apa acuh? Senyum, alhamdulillah. Nyapa tidak? Oke. Kemudian salam tidak? Pak, Bu, atau kita salim kayak gitu? Ya tidak? Iya. Semoga dipertahankan. Kemudian ada dari Mbak Adel, keyakinan kelas yang saya inginkan adalah mandiri. Coba Mbak Adel, mandiri contohnya apa? Oke, tidak mencontek ketika ulangan. Atau ketika kita mengerjakan PR, biasanya ketika kalian mengerjakan PR, satu yang mengerjakan dipakai untuk semua, ya tidak? Iya. PR bahasa Indonesia. Yang mengerjakan Mas Ivan. Yang nyontoh, misalnya Adel nyontoh, Farel nyontoh, boleh tidak? Tidak boleh. Silahkan, karena itu untuk kepentingannya kalian, kalian harus mengerjakan sendiri. Belajar mandiri dan tanggung jawab. Kemudian dari Mbak Kesya ada disiplin. Disiplin seperti apa Mbak Kesya? Oke, berangkat sekolah tepat waktu. Kita masuk pukul berapa? 7. Usahakan sebelum pukul 7 sudah ada di sekolah. Dari Mas Ivan, keselamatan. Tidak bermain bola di dalam kelas. Oke, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Biasanya kalian bermain kelas pada jam-jam seperti apa sih? Istirahat, ya tidak? Ya, Bu Guru kalau lewat itu sering melihat ada yang main bola di kelas. Ingat, di kelas kalian itu tidak hanya ada meja dan kursi, ada TV yang kalau kena bola itu bisa jatuh, ya tidak? Ada jam dinding yang kena sedikit aja sudah jatuh, pecah. Ada kaca, ya tidak? Siapa yang rugi kalau TV di kelas pecah? Kita semua. Kalian pembelajaran tidak bisa menggunakan TV, kena jam misalnya jamnya pecah juga kalian akan repot ya, nggak ada jam di kelas ya? Sudah pukul berapa? Kayak gitu. Kemudian ada Mbak Lulu. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Apakah bertanggung jawabnya seperti apa Mbak Lulu? Ya, mengerjakan tugas. Kalian harus mengerjakan tugas sesuai dengan apa? Tugasnya. Jangan harus dikumpulkan hari ini tugasnya. Pagi-pagi baru gerasa-gerusu. Di meja penuh sekali. Biasanya jam pertama yang sering melihat semua anak itu kumpul di meja, satu meja isinya 4. Ternyata sedang mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Padahal itu kan yang namanya PR adalah pekerjaan rumah, dikerjakan di rumah. Terakhir dari Mas Karel, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan seperti apa Mas Karel? Oke, menggunakan masker ketika sedang sakit. Oke, dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, silakan tugas kita semua sebagai warga kelas adalah menyepakati. Silakan nanti ini dituliskan, boleh dibuat poster, boleh dibuat banner yang kecil aja, ditempel di kelas supaya kita ingat apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat, sehingga kita tidak akan melanggar lagi. Setuju? Oke. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, Bu Guru ingin merefleksi. Bagaimana perasaannya setelah kita mempelajari tentang keyakinan kelas? Coba ada yang bisa menyampaikan? Apa bahagia, apa sedih, apa marah, atau apa? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Mbak Frida,
Silakan disampaikan di sini nggak apa-apa. Perasaannya bagaimana setelah kita belajar tentang membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang karena dengan adanya pembuatan keyakinan kelas menjadi lebih nyaman, kondusif, dan aman. Oke, terima kasih Mbak Frida. Silakan beri tepuk tangan. Oke, ya, merasa senang ya? Apa ada yang tertekan selama pembelajaran? Tidak. Ada yang marah? Tidak. Ada yang tersinggung? Tidak. Oke. Berarti semua paham tentang keyakinan kelas? Alhamdulillah. Oke. Pembelajaran hari ini guru anggap cukup. Bimbingan wali kelas hari ini saya anggap cukup. Ditutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan refleksi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya semakin memahami budaya positif yang harus saya implementasikan dalam menyikapi permasalahan anak. Kita dapat mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya. Saya merasa senang dan menjadi lebih tahu tentang budaya positif yang seharusnya saya terapkan di dalam kelas. Ternyata, dalam budaya positif, kita tidak perlu langsung menghukum atau melontarkan kata-kata kasar untuk menerapkan sebuah kedisiplinan. Harapan saya, untuk kedepannya saya dapat menerapkan budaya positif yang telah saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.